Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur 1 minggu lamanya Tuhan telah memimpin dan memelihara kita. Maka mari kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita ini dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu. Menyelamatkanku, Kau
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bersatu dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Seringkali Engkau mendapati kami melakukan kesalahan. Seringkali Engkau mendapati kami melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau ampuni ya dalam hidup kami. Agar saat ini Tuhan, kami layak datang beribadah kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau telah mengampuni setiap dosa kami. Terbukti Tuhan, Engkau telah mengorbankan anak-Mu mati di kayu salib untuk menebus setiap kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, buat berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tak dapat kami balaskan kepadamu Tuhan, melainkan mengucap syukur, memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan melalui ibadah kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Bila juga melalui pelayanan anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, ini jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku,
sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kau kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah awanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, saat ini mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Allah. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menaikkan pujian, Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan.
Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas seluruh persembahan pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau dalam anugerah dan kemurahan-Mu berkenan pula berbicara kepada kami. Kami membutuhkan firman Tuhan yang melawat setiap kami, karena kami tidak bisa berjalan menurut kebenaran kami sendiri, selain daripada kami bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan untuk menguatkan iman kami, untuk mengarahkan langkah kami, dan untuk menuntun kami melakukan sesuatu yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami ketika sebentar kami membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membukakan kehendak-Mu, menyatakannya untuk kami boleh ketahui, terima, dan lakukan dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi pada hari ini. Dan saya ajak kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita juga nanti akan membaca Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, kemudian Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini dengan membuka suara, kita membaca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Satu bagian lagi kita membaca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini sudah membaca firman Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan ini serta mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini berdasarkan ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, maka kita berbicara dengan tema khotbah, hentikan musuh. Hentikan musuh. Saudara-saudara, Mazmur 27 ini adalah mazmur yang ditulis dalam konteks peperangan, dalam konteks militer. Kemudian di era selanjutnya digunakan di dalam penabisan atau penobatan raja keturunan Daud. Makanya saudara-saudara, kita melihat di sini banyak sekali kita jumpai istilah-istilah militer. Istilah-istilah militer ini kita lihat bersama-sama, misalkan di dalam ayat yang kedua kita menemukan di sana adalah penyerangan. Jadi ada serangan. Jadi serangan itu bahasa militer. Kemudian juga kita lihat ayat yang ketiga. Apa itu? Perkemahan. Perkemahan kepung. Jadi di era kuno saudara-saudara, kalau orang berperang, mereka menyiapkan sebuah perkemahan yang dekat dengan tempat musuh, dan tentu perkemahan itu adalah tempat yang dianggap strategis untuk melancarkan serangan kepada musuh yang akan dihajar. Nah, saudara-saudara, di sini ada perkemahan dan tempat untuk pengepungan. Nah, ini bahasa militer. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa pemazmur suatu saat mengalami yang disebut dengan serangan musuh atau ancaman terhadap nyawanya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pemazmur ada di dalam kondisi yang begitu sulit. Bukan hanya karena ia kekurangan bahan makanan, bukan hanya karena ia kekurangan sesuatu yang ia butuhkan, tetapi menurut bahasa yang dipakai di dalam mazmur ini, pemazmur sedang menghadapi persoalan antara hidup atau mati, karena ada kepungan yang datang dari musuh atau lawan. Dan tentu ini sangat menakutkan. Tapi persoalannya Bapak Ibu yang kita perlu pikirkan bersama-sama adalah di tempat mana pemazmur menghadapi kepungan seperti ini. Ini nanti yang akan menjadi hal yang terus menjadi perenungan kita sepanjang khotbah ini. Di daerah mana pemazmur menghadapi serangan yang begitu kuat dan mengancam ini? Ia ada di posisi mana? Nah, ternyata firman Tuhan menolong kita untuk nanti kita ketengahkan masalah ini sehingga tidak terkesan terlalu umum. Di daerah manakah atau di posisi manakah pemazmur ada dalam bahaya ini?
Kita lihat bersama-sama Mazmur 26 ayat yang ke-8. Dan ini paralel dengan Mazmur 27 ayat yang ke-4. Mazmur 26 ayat yang ke-8, di situ pemazmur menaikkan sebuah kerinduan dan pernyataan hati dengan mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Cinta pada rumah kediaman-Mu. Perhatikan istilah yang dipakai di sini adalah rumah kediaman. Rumah kediaman itu pasti mengacu pada, kalau Mazmur ini ditulis di era Daud, berarti Mazmur ini mengacu pada apa? Mengacu pada tabernakel, karena belum selesai pembangunan bait suci. Karena bait suci baru selesai dibangun pada waktu pemerintahan Salomo. Jadi kalau seandainya Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri, maka pasti yang dia rujuk itu adalah tabernakel atau kemah suci yang sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel sejak mereka mengembara di padang gurun. Dan keberadaan kemah suci itu bukan atas inisiatif umat Tuhan, tetapi atas perintah Tuhan, supaya umat Tuhan tahu bahwa dengan adanya kemah suci itu Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Kita perhatikan bersama-sama Keluaran pasal 40 yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kemah suci, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai ayat 38 saya bacakan bagi kita. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Di dalam beberapa ayat ini kita menemukan istilah yang diulang-ulang, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan kalau kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, bukan hanya secara penglihatan, tetapi menjadi penentu kapan mereka harus berangkat dan kapan mereka juga harus berhenti. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting dalam seluruh sejarah kehidupan orang Israel. Maka sekarang ketika Daud mengatakan, aku cinta pada tempat kediaman-Mu, aku cinta pada rumah di mana Engkau dan kemuliaan-Mu bersemayam. Itu sesuatu yang merupakan kerinduan yang dalam dari seorang pemazmur. Dan kerinduan itu menjelaskan posisinya. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-12. Mazmur 26 ayat yang ke-12. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita bandingkan pernyataan selanjutnya, saudara-saudara. Di dalam pasal 27 ayat 11. Pasal 27 ayat yang 11 mengatakan kepada kita, ini kerinduan pemazmur, dia meminta kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Maka pertanyaan yang tadi harus kita ingat adalah, dalam kondisi kapan dan dalam posisi apa pemazmur menghadapi musuh yang begitu menakutkan ini? Jawabannya adalah ketika pemazmur ada di jalan yang rata. Dan ketika pemazmur ada di jalan yang rata itu di mana? Firman Tuhan menegaskan kepada kita, di dalam kediaman Tuhan, di dalam bait suci Tuhan, di dalam kemah pertemuan dengan Tuhan. Ini memang bahasa sastra. Ini bahasa sastra.
Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa tidak mungkin setiap hari pemazmur masuk ke dalam kemah pertemuan. Bahkan itu ada ritual-ritual keimamatan yang harus dilakukan. Tetapi yang ditekankan di sini apa, saudara-saudara? Bahwa pemazmur sebetulnya sudah ada di tempat yang aman, ada di dalam naungan Tuhan, ada di dalam keselamatan dari Tuhan yang ia alami, yang telah ia rasakan. Dia memiliki status sebagai milik Tuhan. Di tempat di mana pemazmur mengungkapkan di sini, ada orang-orang yang berkemah di sekelilingku dan membuat perkemahan yang kuat untuk menyerang aku. Mereka membuat tempat-tempat strategis untuk mengepung aku. Posisi pemazmur sebetulnya secara hakikat ia ada di dalam Tuhan. Maka ini poin yang harus kita betul-betul kupas hari ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita berpikir begini. Hari ini aku ada dalam masalah besar bertubi-tubi, tapi oleh karena akibat kelakuanku yang jahat. Ada orang yang barusan bikin masalah, kemudian kan dapat konsekuensi dari masalahnya. Kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan engkau tahu persoalanku ini. Banyak musuh di sekelilingku. Tuhan bilang, loh kan gara-gara kamu. Kan kamu yang bikin masalah. Ya kan? Banyak orang yang tidak bisa bedakan antara masalah yang dia hadapi oleh karena statusnya sebagai umat Tuhan atau karena dia bikin masalah sendiri. Makanya ini harus clear. Di posisi mana pemazmur dengan keyakinan iman mengatakan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Di posisi mana? Dia, kalau kita imajinasikan, ia ada di dalam tempat perlindungan yang sungguh. Ia ada di dalam Tuhan. Ia tidak melakukan sebuah kekeliruan yang membawa konsekuensi untuk dia tanggung sebuah masalah. Jadi kalau ada orang Kristen menjerit-jerit oleh karena misalkan main judi, misalkan gitu ya. Main judi itu gampang sekarang ya, main judi online juga bisa toh. Lalu nanti kalau dia habis-habisan lalu jerit-jerit kepada Tuhan, ini ujian dari Tuhan. Bukan. Karena dia mau jatuh dalam pencobaan sendiri. Lalu dia kutip ayat ini, saudara-saudara, nggak cocok. Tuhan adalah keselamatan, nggak cocok. Kenapa? Karena dia bikin persoalan sendiri. Baru kepala kita tegak sebagaimana ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku kalau posisi kita jelas. Posisi kita jelas dulu, saudara-saudara. Baru tegaklah kepala kita. Kalau posisi kita abu-abu, kita tidak bisa menyanyikan mazmur ini. Mazmur ini adalah mazmur keyakinan dalam konteks peperangan militer, tetapi mazmur ini hanya bisa dinyanyikan dan dihayati oleh mereka yang ada di dalam Tuhan. Oleh mereka yang memiliki status sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mazmur ini bukan mazmur untuk memberikan kepada kita pikiran-pikiran positif, sekedar positive thinking untuk membesarkan hati kita. Ini tidak berlaku. Mazmur ini hanya bisa dihayati dan diimani dan dihidupi oleh mereka yang memiliki status sebagai umat kepunyaan Tuhan. Maka kita berharap, kita yang mendengar firman Tuhan hari ini adalah kita yang telah mengalami kehidupan yang berlimpah yang dianugerahkan oleh Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 tadi dinyatakan secara tegas oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan bahkan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita di era sekarang ini,
itu adalah kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang sesungguhnya, dan membuat kita, kalau kita lihat di dalam konteks Yohanes pasal 10 ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Yohanes pasal 10 bicara tentang status kita sebagai domba. Domba gembalaan Tuhan. Dia adalah gembala kita, dan apa yang Ia lakukan dalam hidup kita itu adalah penyelamatan yang besar. Karena gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Inilah yang membuat kita masuk menjadi umat Tuhan. Karena Kristus Yesus telah mati dan memberi nyawanya bagi kita. Untuk kita menjadi umat kepunyaannya. Untuk kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Maka motif ini yang harus kita pertahankan sepanjang kita meneliti Mazmur 27 ini. Posisi pemazmur ada di dalam Tuhan. Maka saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan Daud, kita tahu bahwa tidak baik-baik saja persoalan yang dia hadapi. Bukan hanya dari pihak luar yang sengaja merongrong kerajaannya, tetapi yang paling menyakitkan adalah ketika dari pihak keluarganya sendiri, bahkan anak kandungnya sendiri, berupaya untuk membunuh dia. Itu adalah serangan yang tidak bisa membuat kedamaian dalam hati sebetulnya. Karena orang yang ada di dalam rumahnya sendiri yang mengadakan pengacauan, yang mengadakan strategi jahat untuk membunuh dia. Anak-anaknya saling bersaing untuk bisa menjadi suksesi Daud, untuk meneruskan kerajaan, untuk meneruskan pemerintahan. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Itulah digambarkan dengan begitu rupa ketika Absalom anaknya mencoba untuk merebut kekuasaan dan mengerahkan banyak orang untuk menggulingkan kerajaan dari ayahnya, menggulingkan pemerintahan ayahnya. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena itu ada dalam dilema. Perhatikan baik-baik. Ketika peperangan itu, dan bahkan Daud melarikan diri. Melarikan diri, kenapa? Karena ia tidak bisa, kalau ia melawan, maka yang jadi korban anaknya. Makanya dia titip pesan kepada panglimanya, nanti kalau ketemu Absalom, itu jangan kau apa-apakan dia. Kenapa? Karena hati seorang bapa. Tapi dia tahu bahwa juga ia harus mempertahankan kerajaan itu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kerajaan di era kuno bukan sekedar kerajaan politik sebagaimana yang saat ini kita hidup. Kerajaan di Israel kuno itu ada kaitannya langsung dengan apa? Dengan pemerintahan Allah. Makanya kita lihat, saya mau perkenalkan kepada saudara Ulangan pasal 17. Ulangan pasal 17 ayat 14. Saya bacakan mulai ayat 14 sampai 15. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Saudara-saudara, ternyata di era Musa, Tuhan sudah mengantisipasi tentang adanya raja.
Jadi kehadiran raja di tengah-tengah Israel itu bukan sekedar sebagaimana kalau kita membaca di dalam kitab Samuel, itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Waktu orang-orang Israel meminta raja kepada Samuel di dalam kitab Samuel, apa respon Samuel? Ada komentar narator di situ kita temukan. Maka hal itu sangat mengesalkan hati Samuel. Bagi Samuel, mereka meminta raja itu sesuatu yang mengesalkan hati. Tapi Tuhan katakan, jangan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kepemerintahan raja di tengah-tengah orang Israel kuno bukan sekedar sebagai pemerintah secara politik. Tapi raja memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh umat yang dipimpinnya itu menyembah Tuhan. Itu satu hal. Yang kedua, raja yang memerintah memastikan bahwa pemerintahannya itu adalah representasi atau perwakilan pemerintahan Allah di tengah-tengah umatnya. Maka Tuhan selalu menuntut raja untuk memastikan adanya hukum keadilan di tengah-tengah umat. Raja tidak boleh bersikap dengan seenaknya sendiri karena dia adalah wakil Tuhan untuk memerintah umatnya. Maka hanya satu raja di tengah-tengah Israel yang mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Siapa itu? Daud. Daud di dalam 2 Samuel pasal 6 sampai pasal 7 mendapatkan perjanjian dari Tuhan bahwa Daud dan keluarganya, keturunannya memiliki kerajaan yang selama-lamanya. Dan itu adalah antisipasi terhadap kehadiran Mesias. Makanya konsep kerajaan di dalam perjanjian lama itu sebetulnya menyiapkan kita untuk memandang kepada raja yang diutus oleh Tuhan, yaitu Kristus Yesus Sang Raja atas alam semesta. Maka saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Daud mencoba mempertahankan kerajaan dari serangan-serangan musuh, termasuk dari serangan orang-orang terdekat dan bahkan anak kandungnya, ia bukan sekedar karena gila jabatan, tapi karena Daud tahu bahwa perjanjian Tuhan dengan dia sebagai raja itu adalah perjanjian yang serius untuk memastikan seluruh umat Israel sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka ini motif kerajaan itu kita harus tempatkan dalam perspektif teologisnya. Bukan hanya dari segi persaingan politik, tapi dari perspektif teologisnya. Maka itulah yang mewarnai akan seluruh Mazmur 27 ini ketika Daud mengatakan, aku aman di dalam perlindungan Tuhan. Musuh-musuh boleh datang, musuh-musuh boleh bertambah-tambah. Tapi yang aku sedang jalankan sekarang itu bukan kerajaanku. Aku sebagai raja yang memerintah, aku sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, ini bukan wilayahku. Kalaupun aku bisa memerintah, kalaupun aku boleh dikenal sebagai raja yang kuat, kalaupun aku bisa berkarya, itu bukan karena aku. Ini semua adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Maka oleh karena itu, siapa yang merongrong aku, bukan aku yang jadi musuhnya. Siapa yang berkemah di sekelilingku, karena aku berlindung di dalam rumah Tuhan, maka aku bisa mati kalau tembok benteng pertahanan itu bisa ditembus. Siapa yang bisa menembus benteng pertahanan yang menjadi benteng pertahanan Daud? Siapa yang bisa menembus? Tidak ada. Karena barang siapa yang ada di dalam Tuhan, maka ia mendapatkan perlindungan sejati. Saudara, sebetulnya ini adalah gema teologi dari apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham. Kita perhatikan bersama-sama.
Hari ini memang saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan tentang teologi perjanjian. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga saya bacakan bagi kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah bagian perjanjian. Jadi di era kuno saudara-saudara, barang siapa pihak yang mengadakan perjanjian, maka salah satu bagian yang harus dituliskan di sana apa? Tentang perlindungan, jaminan keselamatan dari orang yang berlindung berjanji kepada pihak yang lebih besar. Maka ketika Daud mengatakan bahwa walaupun tentara-tentara berkemah di sekelilingku, aku tidak takut. Bukan karena aku tidak takut mati, tetapi karena aku tahu aku di dalam Allah yang hidup. Aku di dalam perlindungan Allah yang sejati. Aku di dalam perlindungan Allah yang mengikat perjanjian dengan nenek moyangku, yaitu Abraham. Maka poinnya di sini apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Siapa Allah tempat perlindungan kita? Allah tempat perlindungan kita. Sebagaimana Daud, kalau kita mau lihat sejarah antara Daud dengan Abraham, itu cukup panjang. Tetapi Allah yang sama itu berkarya dalam sejarah, mengajar umatnya, menyatakan diri kepada umatnya, berfirman kepada umatnya, dan sampai kepada Daud dapat lagi progres tentang apa? Perjanjian. Maka pertanyaan yang paling mendasar bagi kita sekarang, kepada Allah siapakah engkau berlindung? Apakah kepada Allah yang katanya Allah? Atau engkau dapat warisan iman atas anugerah Tuhan? Ini sesuatu yang sangat penting dan mendasar Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang Kristen KTP hanya bisa berlindung kepada Allah yang katanya. Orang Kristen KTP hanya bisa membesar-besarkan hati, menguat-nguatkan diri, tetapi pada faktanya ia ada di tempat yang celaka. Maka kita berharap kita yang ada di sini adalah orang Kristen sejati. Amin. Tanda bahwa kita orang Kristen sejati adalah kita mendapatkan iman atas anugerah Tuhan, yaitu iman dari Abraham, iman dari Daud, iman dari para rasul. Dan bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa iman yang kita miliki itu secara turun-temurun adalah iman warisan atas kasih karunia Allah, karena iman kita timbul dari kitab suci. Itu bukan secara otomatis. Kalau iman kita tidak pernah ada kaitannya dengan berita kebenaran firman Tuhan, itu bukan iman sejati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka marilah kita merenungkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah sejati. Allah yang telah melindungi Abraham, Allah yang telah melindungi Daud, Allah yang telah melindungi orang-orang kudusnya, Allah yang menjamin keselamatan, dan terlebih Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Tuhan menyelamatkan dengan kurban yang sempurna di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus Sang Domba Paskah. Kepada Allah itulah kita berlindung. Allah itulah yang menjamin perlindungan yang sejati dalam hidup kita. Allah yang menyelamatkan itulah yang memberikan kepada kita benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Allah yang menyelamatkan itulah yang berkarya dalam sejarah, yang berkarya dalam Yesus Kristuslah yang menjamin bahwa kita tidak perlu takut sampai kita bisa tegak kepala kita dan mengatasi seluruh musuh kita.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin di era Daud, identifikasi musuh itu sangat jelas, yaitu dari serangan militer yang mau merebut kekuasaan, yang mau merebut pemerintahan. Tetapi kini, apa yang menjadi musuh kita? Apa yang menjadi musuh kita? Tentu kita tidak bisa langsung menyederhanakan, oh musuh kita sakit penyakit, keadaan ekonomi, dan macam-macam. Yang paling mendasar itu apa? Musuh yang mengancam identitas kita sebagai umat Tuhan. Musuh yang mau menggagalkan dan merebut kita dari perlindungan Tuhan dan membawa kita di lapangan kosong, kemudian dia menghajar kita supaya kita tidak lagi menjadi milik Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perkemahan musuh sekarang mungkin tidak lagi bisa kita lihat sebagaimana Daud melihatnya di sekelilingnya. Musuh bisa diidentifikasi sebagai apa? Sebagai upaya-upaya untuk merebut kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi Paulus katakan, baik kekuasaan dunia maupun kekuasaan apapun, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di dalam Roma pasal 8, Paulus menyatakan keyakinan iman yang sama, bahwa kekuatan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum pernyataan iman itu atau setelah pernyataan iman itu, kita tahu bahwa pergumulan tidak sederhana. Apakah Daud takut? Apakah Paulus takut? Takut. Takut itu sesuatu yang lumrah. Mazmur 27 dimulai dengan keyakinan iman. Tetapi kalau kita baca mulai pasal 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, itu kan wujud bahwa Daud takut. Itu kan pernyataan bahwa ada sesuatu yang mengancam, sehingga ia meminta kekuatan dari Tuhan. Ia meminta perkenanan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganmu. Janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Karena sesungguhnya kalau Tuhan tidak berkenan atas seluruh kehidupan Daud, maka Daud mengatakan itu adalah tempat yang paling gampang untuk dia bisa jatuh. Sekali lagi, perkenanan Allah menjadi satu-satunya dasar untuk membuat kita tetap kokoh dan tidak takut. Bukan berdasarkan banyaknya sumber daya. Kalau raja itu pasti punya banyak tentara. Kalau raja itu pasti punya banyak senjata yang bisa diandalkan. Pasti punya banyak kereta. Tapi bagi Daud, yang paling utama itu adalah perkenanan Allah. Maka sekarang poin kita adalah jangan biarkan kita ada di tempat yang gampang untuk diserang oleh musuh. Tempat apa itu? Tempat di mana Allah tidak berkenan kepada kita. Tempat di mana Allah tidak berkenan kepada saya dan saudara, itu adalah tempat empuk dan tempat yang menjadi sasaran tembak paling gampang untuk membuat saudara jatuh. Memang dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi dikatakan bahwa Yesus memberikan kita kehidupan, dan bahkan kehidupan yang dianugerahkan adalah kehidupan yang berlimpah. Kendati itu bukan kemakmuran ya, tapi kehidupan yang berlimpah di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah. Tapi selagi kita ada di tengah-tengah dunia ini, sekali lagi kita bersama dengan Daud harus menyatakan dan memohon kepada Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Itu adalah kondisi di mana kita harus tetap mengoreksi hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita
ada di tempat yang tidak Tuhan perkenan, itu adalah tempat yang paling gampang untuk kita jatuh. Saudara-saudara, saya mau sharingkan sesuatu kepada saudara. Kehidupan kita sebagai umat Tuhan itu adalah kehidupan yang permanen. Saya ini saudara-saudara, kalau di gereja saya ini pendeta. Jadi saya bisa pakai baju pendeta. Ganti baju. Waktu saya kesini istri saya bilang, nggak pakai baju pendeta. Saya bilang, waduh cukup panas juga Surabaya gitu ya. Tapi kependetaan saya tidak mungkin hilang tuh. Tidak hanya dijelaskan pakai baju, tapi kadang-kadang kita mengenal seseorang itu karena ada seragamnya. Tapi kan kalau saya ibaratnya saya mau ikut camp pramuka misalkan, saya kan bisa copot kan baju saya, baju pendeta saya, kemudian saya pakai baju pramuka kan, bisa kan? Lalu ketika saya pakai baju pramuka itu orang kenal saya sebagai apa? Mungkin sebagai kakak pelatih gitu kan ya. Lalu malamnya, saudara-saudara, waduh saya mau santai dong. Lalu kalau misalkan saya mau santai, saya mau ke klub malam, pakai baju pendeta bisa enggak? Bisa sih, cuma dianggap ini makhluk dari mana gitu kan ya. Ya harus sesuaikan toh. Harus sesuaikan. Lalu kalau saya datang ke sana kemudian ngedance dan macam-macam, orang nggak kenal saya sebagai pendeta. Orang kenal saya sebagai, wah ini orang malam ini. Betul kan? Nah, kita kira bahwa identitas kita sebagai umat Tuhan itu hanya di tempat-tempat yang terang itu. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Walaupun kita tidak pakai baju yang menandakan identitas kita seperti pendeta, seperti PNS dan macam-macam. Tapi itu melekat. Kita kira bahwa baju kita, baju yang rapi, rambut yang tersisir, sebagaimana kita rapi datang ke gereja, kita pikir bahwa itu hanya berlaku di tempat-tempat yang diterangi oleh lampu. Lalu kita bisa diam-diam meninggalkan sejenak baju itu dan kita menghidupi kehidupan yang lain. Saudara-saudara, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, memberikan kita seluruh dandanan kemuliaan yang besar, itu permanen Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka saat kita pergi ke tempat kerja kita, ataupun sebentar mampir di depan klub malam itu, statusmu sama saudara-saudara. Maka oleh karena itu, kalau engkau merusak dan menginjak-injak status yang diberikan oleh Tuhan, dandanan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, engkau ada di tempat yang licin dan sebentar lagi akan tergelincir, dan musuh sudah mengangakkan mulutnya untuk menerkam engkau. Maka biarlah kiranya doa kita setiap hari, Tuhan, apakah engkau berkenan kepadaku? Gak usah cari musuh, sudah banyak. Betul? Gak usah cari kapan ya aku jatuh. Gak usah cari gitu. Jangan pura-pura, jangan sok-sok kuat saudara-saudara. Yang ada di kamarmu, engkau sendiri tutup pintu kamarmu, datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan apakah engkau berkenan kepadaku? Itu adalah poin yang paling ampuh untuk menghentikan musuh. Sehingga tidak timbul penyesalan di akhir, saudara-saudara. Penyesalan yang timbul di akhir, itu kan meratapi, kenapa dulu Tuhan? Kenapa aku berbuat keliru dulu Tuhan? Kenapa? Karena setiap hari melewati sesuatu yang sangat penting. Tuhan, apakah engkau berkenan atas aku?
Ini sangat praktis, saudara-saudara. Mungkin yang saya uraikan tadi begitu rumit untuk kamu, saudara-saudara pikirkan. Sorry ya, karena saya kadang ngajar gitu ya. Saudara-saudara pikirkan. Maka berilah waktumu untuk bisa bertanya kepada Tuhan. Dan ini adalah persoalan yang harus diselesaikan dulu, dituntaskan. Perhatikan ayat yang ke-9 saya bacakan lagi. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Apa maksudnya? Kalau relasi kita dengan Tuhan rusak, walaupun tidak ada perkemahan tentara mengepung kita, tapi itu adalah posisi yang sulit bagi kita. Relasi dengan Tuhan harus tetap terjaga dengan baik, saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita. Ini kata yang memang merupakan kata yang menandaskan betapa wajah Tuhan itu adalah yang kita butuhkan. Karena dalam doa berkat ketika Pak Pendeta memberkati kita, mengutip di dalam kitab Bilangan dan mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu artinya Tuhan berkenan akan engkau. Tuhan memandang engkau sebagai yang layak di hadapannya dan Ia melimpahi engkau kasih karunia yang besar. Tetapi kalau Tuhan memalingkan wajahnya, Ia melihat engkau jijik. Itulah keadaan orang berdosa. Dan itu telah dirasakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Karena di posisi itu adalah orang berdosa yang dimana Allah muak terhadap mereka. Maka perkenanan Allah menjadi modal utama untuk kita bisa menghentikan musuh, membungkam musuh-musuh agar tidak menyerang kita. Selain kita berlindung di dalam Allah yang sejati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hal yang terakhir yang dapat kita pelajari di dalam bagian ini. Saya bacakan sekali lagi ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang disebut dengan pembaharuan komitmen. Kita membutuhkan pembaharuan komitmen sepanjang hidup kita. Di dalam Alkitab, pembaharuan komitmen ini merupakan prinsip yang kita seringkali temukan. Misalnya, ketika Musa sebentar lagi akan mati, ia tahu kapan dia mati. Ia menegaskan kepada orang Israel untuk melakukan pembaharuan komitmen. Kenapa perlu pembaharuan komitmen? Karena masa yang cukup panjang mereka mengikut Tuhan, barangkali mereka sudah lupa hal yang esensi dan hakiki dalam mereka mengikut Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman pahit, banyak sungut-sungut, tapi hamba Tuhan ini meminta mereka untuk membaharui perjanjian di hadapan Tuhan. Untuk menegaskan ulang, mendedikasikan ulang, menyatakan dedikasi mereka kepada Tuhan untuk tetap setia. Setelah itu kita lihat Yosua. Yosua juga dalam pasal yang ke-24, Yosua mengatakan, kamu harus membaharui komitmen. Setelah Yosua apa? Kita lihat sedikit agak jauh. Pulang pembuangan, datanglah Ezra dan Nehemia. Mereka melakukan reformasi yang sungguh-sungguh. Tapi sebelum reformasi itu, tahu bagaimana Ezra mau membangkitkan komitmen lagi. Apa? Tinggal mengundang bangsa itu, lalu membacakan kitab Taurat. Cuma baca, saudara-saudara. Cuma baca, tapi dari pagi bangsa itu berdiri dan mereka mau mendengar. Mereka membaharui komitmen. Saudara-saudara, ini yang saya katakan kepada kita hari ini.
Ketika pemazmur mengatakan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Bagi kita, apakah ini pertama kali pemazmur katakan? Tidak. Tetapi dalam konteks pemazmur ada dalam bahaya, pemazmur mau memberi komitmen, menggunakan waktu itu untuk membaharui komitmennya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kapan kita mau membaharui komitmen kita? Jangan tunggu sekali setahun pada waktu tutup tahun atau awal tahun. Terlalu lama. Tapi kapan? Kalau kita lihat dari teks ini, saat ada masalah yang sulit kita hadapi, itu kesempatan membaharui komitmen. Amin? Amin? Apa yang kita lakukan kalau misalkan ada masalah berat bagi kita? Bingung? Cari pertolongan sana sini? Pusing, stres? Atau pertama-tama dulu membaharui komitmen? Pandemi hampir selesai dan kita masuk ke endemi. Sebetulnya di era pandemi itu, Tuhan memberikan kita banyak kesempatan untuk membaharui komitmen, bukan? Tapi biasa manusia lama-lama, gak ada apa-apa juga. Betul kan? Pandemi gak ada apa-apa. Kita perlu belajar. Kalau ada persoalan yang sulit, itu adalah waktu Tuhan bagi kita. Tuhan beranugerah bagi kita untuk membaharui komitmen. Jadi saat kita dalam kesulitan, itu bukan berarti Tuhan tidak baik di sana. Tuhan ingin mengundang kita. Saudara-saudara, tidak ada salahnya loh. Walaupun kadang-kadang menjadi seperti joke atau candaan itu ya. Kalau ada kesulitan baru berseru kepada Tuhan. Iya kan? Itu biasa toh? Gak apa-apa, bagi Tuhan, Tuhan maklum kok itu. Daripada tidak ada kesulitan, saudara pergi kemana? Gak pernah berseru kepada Tuhan toh? Bagi saya itu mending. Karena dia adalah gembala kita yang baik. Sang gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya berjalan terlalu jauh tersesat. Ia akan pasti panggil kan? Cara manggilnya kadang menyakitkan saudara-saudara. Supaya kita tidak merasa bahwa kita dalam dalam jalur yang benar. Kadang dia harus pakai tongkatnya untuk meraih kita kembali. Dan itu waktu dia meraih kita kembali. Kadang kita terkejut dan merasakan, Tuhan, dan itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah ketimbang engkau tidak pernah mengatakan, Tuhan tolong aku. Kita harus tetap menggunakan waktu yang diberi oleh Tuhan bagi kita. Karena kita ada di dalam kedagingan ini, kita harus sadar saudara-saudara, bahwa kalau nggak diingatkan, itu kita berjalan terlalu jauh, makin jauh. Saudara-saudara, sebetulnya kehidupan kita itu sebetulnya sama dengan potretnya sama seperti anak kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, untuk didik anak itu gampang atau enggak? Waktu anak-anak masih kecil, gampang kan? Tinggal, gini loh, gini. Sudah remaja, bisa diatur enggak? Bisa, tapi harus agak keras-keras ya. Juga ya, ngomongnya juga harus agak keras. Kalau enggak, tambah ikut temannya. Waktu pemuda, makin sulit. Jadi butuh apa? Butuh didikan, butuh bimbingan. Nah, saudara-saudara, kalau anak yang baik ini dan ini kayaknya semuanya. Suatu saat dia jalan sendiri, kemudian dia dapat masalah. Orang yang paling pertama dia hubungi siapa? Siapa? Orang tuanya.
Walaupun waktu dia pergi itu ya, aku nggak mau lagi kembali ke rumah ini gitu ya. Benci sama mama, benci sama bapak, ngatur-ngatur aku terus. Tapi waktu kepalanya kena sesuatu pukulan di luar, yang dia cari siapa? Orang tuanya. Ini saya rasa hukum alamiah. Dan seperti itu juga kita dengan Tuhan. Itu gambaran kecil. Tuhan mau membimbing, mendidik kita, berbicara kepada kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan dalam kondisi seperti ini, baik-baik saja. Berapa banyak di antara kita yang mau berubah? Sudah dengar sebagai informasi, seminggu kemudian mau lakukan atau enggak? Belum tentu. Hidupnya berubah atau enggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Maka kadang-kadang ada sedikit masalah yang tidak pernah kita antisipasi, ada datang. Bahkan saking sayangnya Tuhan kepada kita. Sebagaimana yang saya sudah katakan di awal tadi, kita pun buat masalah. Dan kita menanggung konsekuensi dari masalah itu. Tuhan nerima kita enggak? Waktu kita berseru, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kita enggak? Tuhan pulihkan kita. Kenapa? Karena kita anak-anak yang ditebus oleh darah Kristus Yesus. Makanya saat saudara saat ini, dalam persoalan berat, jangan malu berseru kepada Tuhan. Itu adalah cara Tuhan memanggil engkau supaya kembali kepadanya dan mau dibimbing olehnya. Sebab kalau engkau keterusan, maka engkau ada dalam bahaya besar dan siap untuk diterkam oleh musuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembaharuan komitmen itu adalah penting. Pembaharuan. Kita harus terus melakukan pembaharuan itu sepanjang hidup kita. Jangan biarkan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama kita anggap bahwa hidup kita berjalan apa adanya. Perlu pembaharuan komitmen. Perlu membuat jadwal pembaharuan komitmen. Tapi kalau sudah vakum terlalu lama, biasanya Tuhan mengingatkan dengan cara-cara yang agak mengejutkan kita. Maka saudara-saudara, hari ini kita sudah belajar bersama-sama bahwa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita tidak berdasarkan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena kemurahannya yang berkenan menjadikan dan memanggil kita menjadi umatnya, menjadi domba-domba gembalaannya, menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita berkomitmen kembali untuk tetap ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam posisi yang berkenan kepadanya. Karena disitulah tempat di mana kita tidak pernah ditembus oleh musuh apapun. Kita tidak pernah diolok ataupun juga dijatuhkan oleh serangan apapun. Pastikanlah hidup kita saudara-saudara ada di dalam perkenanannya, ada di dalam posisi sebagaimana Daud mengatakan di sini, aku berdiri di tanah yang rata, aku cinta pada rumah kediamanmu, aku cinta hadirat Allah, aku cinta kebenaran Allah, aku cinta bimbingan Tuhan. Itu adalah tempat yang paling aman. Maka oleh karena itu mari kita memastikan hidup kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya menyatakan lewat mulut kita, tapi dalam hidup kita, kita mau untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa dalam surga, karena Engkau menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu. Maka kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menopang hidup kami untuk sungguh-sungguh terlindungi dan aman di dalam perlindungan-Mu. Terangi hidup kami dengan firman-Mu dan tuntunlah kami untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Jangan biarkan musuh-musuh mau berhasil untuk bisa menjatuhkan kami. Tuhan tolonglah kami, kiranya kami ada di dalam tempat yang rata, dalam kediaman Allah, dalam hadirat Allah yang memberikan kepada kami perlindungan sejati. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami supaya kami tetap aman di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita, memampukan kita untuk boleh menghidupi dari hari ke hari. Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yamulauli. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga, dan pelayanan Bapak boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dilayani. Ibadah KPK tanggal 26 September di rumah Bapak Arthur pukul 7 malam. Silakan Bapak Ibu boleh mengikutinya. Nanti sore pukul 17 atau pukul 5 sore ada kebaktian kedua. Bagi jemaat yang pagi ini tidak mengikuti ibadah pagi dapat mengikuti ibadah sore nanti. Minggu depan di ibadah pertama dan kedua disertai ibadah perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan diri. Sekaligus juga minggu depan jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan. Amplop perpuluhan telah disediakan di depan pintu masuk. Ibadah PRBK atau ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Harap teman-teman pemuda boleh mengikutinya. Kemudian iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Hari ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte dan juga persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan sudah di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Evi dan Saudari Reza. Firman Tuhan yang melandasi kita di dalam memberi persembahan terambil di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk sukacita Tuhan boleh Tuhan anugerahkan bagi kami di ibadah kami hari ini. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami juga boleh mendengar firman-Mu, dan kiranya Tuhan meteraikan itu di dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi bagian dari pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya juga Tuhan yang memberkati apa yang kami berikan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga yang kami lakukan tidak hanya memberi dari apa yang Tuhan beri, tetapi melalui hidup kami ini adalah persembahan sejati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukannya dengan penuh ketulusan dan penuh cinta kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kami sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati seluruh pengurus yang boleh mengelola sehingga semuanya boleh dikelola dengan baik dan seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh menegur kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk boleh melakukannya ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya berdasarkan kekuatan kami, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami untuk boleh menghidupi dari hari ke sehari. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yamo, boleh memberkati kami sore pada pagi hari ini. Engkau mengasihi anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapa di dalam surga, di dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, baik di dalam pelayanan hari lepas hari di STT Salem, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya, dan juga di dalam keluarga. Engkau mengasihi dan memberkati, memegang tangan anak-Mu sehingga pelayanannya boleh memuliakan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sehingga ketika kami pun keluar dari tempat ini ya Tuhan, itu boleh meneguhkan hati kami, meneguhkan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami pun boleh menghidupi di dalam minggu-minggu yang boleh kami jalani. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Tuhan yang memelihara kami ya Tuhan, di dalam iman percaya kami ya Tuhan, tatkala kami begitu lemah jatuh di dalam berbagai hal ya Tuhan, mungkin dari keluhan-keluhan kami, mungkin dari pergumulan-pergumulan kami, dan masih banyak hal yang lain lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, jangan biarkan kami sampai tergeletak ya Tuhan, tetapi Engkau memanggil kami, bahkan menyentuh kami ya Tuhan, supaya kami terus berbalik kepada Kristus Yesus. Bapa dalam surga, seluruh jemaat-Mu yang bergumul banyak hal, mereka bergumul di dalam keluarga mereka, di dalam relasi mereka satu dengan yang lain, Engkau juga Tuhan yang memulihkan mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati, menjadi jawaban bagi mereka. Bergumul di dalam apapun yang mereka butuhkan hari lepas hari, Tuhan yang mencukupkan bagi mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka lari daripada-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka terus mengingat Engkau di dalam seluruh musim kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pemerintahan kami juga bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah. Engkau juga Tuhan yang mengasihi pemerintahan kami, kiranya memberi hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, kiranya Engkau mengendalikan semuanya ya Tuhan. Di dalam satu minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami, tetapi kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena kami sudah berserah di dalam pemeliharaan-Mu. Maka biarlah pemeliharaan dan pimpinan Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, seluruh apapun yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan, maupun yang masih belum kami ingat ya Tuhan, Engkau yang menjadi juru syafaat kami ya Tuhan. Engkau yang mengingat dan Engkau juga yang menjawab seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pokok-pokok doa yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.
Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.